Kerja ya. Ya. Oke, Pak Aslan. Settingan, orang settingan tapi gue ngakuni aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah ya. Pada kesempatan kali ini saya bisa ketemu lagi dengan kalian setelah beberapa saat kita nggak ketemu. Kita dipertemukan lagi dalam suasana yang cerah, yang bahagia. Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini saya sebagai guru BK ya akan memberikan materi atau melakukan layanan, yaitu layanan klasikal dengan topik pembahasan kira-kira apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini yang menarik gitu ya. Apa tadi? Pernikahan dini ya. Apalagi kira-kira ada yang lain? Bullying, terus pernikahan dini, bullying, terus udah itu aja. Nah, tapi sebelum kita mulai pembahasannya, yang pertama saya akan absen dulu terlebih dahulu. Tapi sebelumnya ada yang mau memimpin berdoa? Ya, saya absen. Ya, oke, kita buka untuk semuanya. Kita buka pertemuan pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya absen dulu ya. Yang pertama Adnan Diki Ananta. Oke, Afifatul Mutmainah. Oke, Ahmad Nanda, Alisa, Alan tidak masuk, kenapa? Ada acara. Asna, Ayu Dian, Deva. Acara apa tuh? Hanya acara ini apa? Ada ziarah. Dewa, Devina, Dewi, Fikri, Ika, Gita Nuri Ramadan, Husnul Arif, Husnul Aslamiyah, terus Mega, Muhammad Taufik, Muhammad Hidam Matoret, Naisila Nuriski, Nia Taman, latihan lomba matematika, Nur Saleh, Putri, Sali, Sofia. Ya, sudah semuanya. Belum bisa masuk, mudah-mudahan besok bisa masuk, diberikan kemudahan dan doa. Oke, sebelum kita mulai ke materi tadi, pernikahan dini atau apa nanti akan saya sebutkan. Tapi sebelumnya tambah semangat, tambah konsentrasi, kita beri permainan. Ada yang mau memimpin permainan, mau permainan, mau coba permainan, bukan sodor, mau permainan, budeka-budekaan, apa saya kira-kira di dalam kelas permainan yang bagus apa? Tanya jawab, apa? Tanya jawab. Dikelompokkan satu, kanan, kiri, sendiri kan? Contohnya gimana contohnya? Hah? A, B, C. Terus saya tanyanya, contohnya gimana? Sedang apa? Mau kayak? Apa-apa? Yang gimana? Jadi sini, saya dulu nanti kalian ada yang mungkin permainan ya. Jadi saya akan buat permainan konsentrasi. Jadi kita berhitung.
kelipatan 3, tapi angka 3, yang 3 itu tidak menyebutkan 3. Misalnya 1, 2, ya 3, 3-nya itu dor, jadi dor. Ambil 3, ya berapa? 3 terus 4. Berapa kelipatan 3? 6, ya 9, terus 12, terus 15. Oke, gitu ya, paham ya? Oke, siap ya. Bagus. Oke, dari belakang yuk. 1. Nah, 3. Lagi. Gini loh, Bapak. 1, 2, dor. 3, yuk 4, 5, yuk berapa? 4, 5, dor. 7, 8, dor. Itu ya. Paham? Paham ya? Oke, kita mulai dari ya. Habis berapa tadi? 9 itu udah, pokoknya kelipatan 3. Dewi, coba kelipatan 3, sekarang ganti. Kok banyak angin? Gampang angin? Gampang ya? Lagi yuk, pokoknya kelipatan 4. 4 ya? Yuk. 1, 2, 3, 4, Nah. 5, 6, 7, 8. Ya, tepuk tangan dulu. Latihan. Oke, sekali lagi, yuk semuanya berdiri. Oke ya. Jadi kalau belajar itu kita melatih fokus, ya, namanya fokus apa? Matanya, penglihatan, pendengaran, juga konsentrasi. Oke ya. Ikuti kata-kata saya ya. Yuk, tangan di depan. Tangan di atas. Tangan di samping. Oke, sekali lagi ikuti kata-kata saya ya. Pegang pipinya. Pegang pundaknya. Coba, sekali lagi ikuti kata-kata saya. Ya, pegang lututnya. Coba, cukup, ulangi ya. Ini saya tadi instruksinya apa? Ikuti apa? Kata-kata saya. Oke, sekali lagi, yuk ikuti kata-kata saya. Pegang rambut. Coba, sekarang coba dengarkan instruksinya. Ikuti kata-kata saya, pegang pundak. Nah, coba belum? Coba. Ikuti kata-kata saya, bukan ikuti gerakan. Cepetan. Ikuti ya. Dalam pembelajaran itu dibutuhkan konsentrasi. Ngomong-ngomong, sampai kurang. Yuk, ikuti kata-kata saya. Pegang tangan ke depan. Ya, bujurnya sampai ngomongin ini. Tangan ke depan. Aku rasa kamu gerak. Aku bilangnya ikuti kata-kata saya. Dan mengikuti gerakan saya. Lakuin sama kita. Oke ya, gitu ya. Oke, fokus. Nah, fokus semua di sini. Ada yang mau ke belakang, ada yang mau cerita dulu, ada yang mau paham, ada yang mau apa? Udah ya, bisa fokus lagi kabeh. Orang mikir acara ini coba. Orang mikir sakit hati enggak ya. Oke. Tadi ada yang mengatakan bahwa kita bahas soal pernikahan dini. Tapi kita akan tes jadi pernikahan dini kan nanti menjerumusnya ke sana, tapi saya akan menerangkan tentang dampak pacaran. Ya, dampak pacaran kan akhirnya ke sana. Oke, coba dampak ada yang kira-kira ada dampak positif atau negatif dari pacaran. Ada yang mau nanti dalam penyampaiannya episode 7 angkat tangan. Saya mau menjawab gitu ya. Kita akan membahas tentang
tentang pacaran. Ada yang pengen mengungkapkan kira-kira pengertiannya dulu, pengertian pacaran apa pengertian pacaran? Hah? Pengertian pacaran, ada yang mau menjawab pengertian pacaran apa? Apa siapa yang seneng ini yang pacaran sudah pacaran? Ada. Oke, saya juga dulu tak tanya, apa ada yang belum pernah pacaran? Sini belum pernah pacaran? Belum. Siapa yang belum? Oke ya, pacaran itu adalah sebuah jalinan yang sebetulnya normal ya, seneng antaranya laki-laki dan perempuan, terus mengungkapkan, kan? Nah, benar seneng dong di batin, aku kok seneng karo kae. Kira-kira udah jadi pacaran belum itu? Dikatakan pacaran ketika sudah jadian. Nah, jadian itu dengan cara bagaimana jadiannya? Biasanya yang mengungkapkan itu laki-laki dulu ke perempuan dulu. Ada yang perempuan mengungkapkan? Nah itu loh, diungkapkannya, mengungkapkan rasa ini karena seneng sama lawan jenis, itu baru dikatakan, terus kok diterima, nah, terus dikatakan pacaran. Yang nggak diterima, nggak pacaran, berarti seneng dok. Oke, yang sudah pernah pacaran, katanya kira-kira dampak positifnya apa pacaran? Jenis pacaran. Support system itu maksudnya dia apa? Kira-kira kok bisa support system itu maksudnya apa mas? Pacaran kok bisa tambah support system, tambah disupport dan jadi semangat, sekolah tambah semangat kok berpacaran sekolah. Terus apalagi ada tempat cerita curhat iya cerita kok enggak bisa dijajake biasa jalan-jalan ke mana jalan ke panggung apa biasanya jajan. Terus yang ke selanjutnya apa? Dampak negatif pacaran, katanya yang nggak pacaran itu, mas, nama kok orang pacaran? Betul pengen, nggak pengen sebabnya kenapa? Pemborosan uang, benar. Soalnya laki-laki itu jasa terus ya. Boros, terus apa benar mas? Menimbulkan rasa sakit hati. Pelecehan itu maksudnya bukan dipegang tangannya, bukan digapa-gapa gitu ya. Terus mengganggu sekolah kok enggak? Dan pacaran itu mengganggu sekolah enggak? Yang dimaksudkan pacarannya apa benar? Mengganggu sekolah enggak? Ganggu ya? Saune top 10.000 nanti pacarnya pengen minta dibelikan oke jus durian nih harganya 12.000 di sini 400 itu udah jajan paruan. Oke, tadi dikatakan adanya
dampaknya yaitu pemborosan. Nah, pemborosan itu bagi anak yang nekat tetap pacaran, misalnya saat disangoni sama orang tua 20.000 atau 10.000. Terus dalam pacaran itu nanti janjian nanti habis sekolah ya kita jalan-jalan ke manggung di alun-alun misalnya. Di alun-alun pengen jajan sesuatu. Kira-kira yang disangoni sama orang tua 20.000 itu terus bisa sampai ke hal yang lain kan, entah itu bisa ngambil uangnya orang tua, entah itu ngapusi kalau orang tua yang membayar buku regane 20.000 nggak punya 200.000. Ada nggak? Ada loh itu. Dulu itu ada yang teman alumni kalian itu anak perempuan, buku di sekolah kita itu kalau kan nggak mungkin ya sampai satunya 300.000. Orang tua datang ke sini katanya Pak minta maaf belum bisa bayar buku yang 600.000 itu buku IPS sama buku PKN. Loh, kok harganya ditentang? Nah, satunya kan 250 toh. Nggak ada Pak buku yang bawa, coba ada pemberitahuannya enggak. Ternyata setelah diselidiki ya itu untuk buat jajakin atau membelikan jajan pacarnya gitu ya. Muncullah jadi kegiatan yang negatif itu tadi, ngapusi wong tuane, pemborosan ya. Terus yang kedua yaitu tadi saya ada yang dengar tentang apa Mbak? Pelecehan. Nah, pelecehan itu pertama juga pakai pertama mesti kalau pacaran saya lihat di sinetron atau saya lihat atau saya dengar dari teman-teman kalian, kakak kelas kalian dulu itu kalau sudah jadian misalnya sudah apa? Sudah ditembak atau diungkapkan rasanya terus yuk si cowok ini merayunya pinter. Buktinya apa kalau sayang sama aku apa buktinya? Buktinya apa Mas? Biasanya soal sok minta di cium sih pertama ciuman gitu. Iya enggak? Pertama ciuman sih, pertama pengen dicium dulu. Pertama dicium tangannya. Enggak, salaman aja dicium. Kita kalau bapak gue nggak tahu cium tangannya, tapi sama pacarnya. Terus apa lagi? Seks. Tadi ada yang mengatakan seks, ono seks. Ini nggak tabu ya. Kita ngomong ini di lingkungan kita di sini ya. Kita bahas ini kan, ini nggak ada yang tabu. Ini untuk pembelajaran, untuk belajar kalian. Ojo ngomong seks itu saru dan nangis seks. Ternyata kelas 3 nanti ada yang kemarin dulu saya nggak pernah ngomong soal edukasi seks ini ya. Tapi pernah ada kejadian di negeri Dongeng sana, gurunya nggak pernah nerangke, tiba-tiba kelas 3 mau ujian hamil. Nah, ini karena gurunya tidak peka. Nah, ini kan karena ada yang pacaran, nah itu dampak mati seks. Seks itu pertama apa? Karena perempuan itu biasanya yang ketika pacaran itu yang rugi banget itu, yang paling terdampak ruginya yaitu perempuan. Yang paling rugi itu perempuan. Laki-laki itu enggak begitu. Paling rugi duitnya. Tapi dalam fisiknya enggak kelihatan. Tapi perempuan sekalinya udah bucin. Bucin itu apa? Budak cinta. Orang bumbu cinta. Bumbu micin loh bukan. Budak cinta. Jadi budak. Wah, kata-katanya perempuan itu kan senang disanjung, senang dipuji, senang digombali, senang dicimpali. Bukan cimpal biasa. Wajahmu bagaikan rembulan. Padahal rembulan disun rupanya ngomongnya. Royal. Rembulan itu dari jauh bagus, tapi ketika di zoom ono lubang-lubangnya, lubang-lubangnya. Gigimu bagaikan apa? Bagaikan biji timun. Biji timun cilik-cilik banget tentunya kayak untuk jahe. Terus apalagi
putih bagaikan tim A. Kayak semua. Setelah digitu kan, wah kakaknya seneng kan. Terus kakak-kakaknya bilang, bahwa ini bapak ibu kayak orang yang omah. Iki keluarga kayak orang omah. Langsung sing cowok atau cowoknya datang ke rumah. Tekan mulu, orang-orang sepi. Panggilnya apa? Ai. Aku istilah omah kok sepi. Lah aku nanti, aku nang omahmu. Gak bisa ngomong gitu, aku sak keluarga lu mau kabeh. Terus aku kita di kantin dan sepi terus kok belum pacaran. Ada enggak yang pacaran udah dikenalkan orang tua? Ada. Wis pokoknya mulai sekarang itu dikenali sama orang tua, dapat restunya. Orang kayak gitu orang tua yang menyenangkan nggak ketika kita pacaran orang tua mengizinkan, seneng nggak? Seneng. Jadi lebih bisa apa? Akrab sama pacar kita sama. Tapi ada yang mengatakan tidak. Nanti orang tua nih memberikan kesempatan. Karena bapak ibu sih ya, sampai nanti nih kalau berduaan di sini. Biasanya kalau pacaran itu di kamar atau di kamar? Di mana caranya? Di ruang tamu. Berapa menit? 1 jam? Lebih. Terus lagi ketika sudah dirayu seperti itu, sudah dibawa ke rumah karena orang tuanya nggak ada, terus terjadilah hal-hal yang diinginkan. Apa mas? Yang diinginkan ketika pacaran apa? Pertama di ngobrol biasa. Ngobrol biasa kurang bosan, berapa lama pacaran gitu aja, akhirnya akan deket-deketan. Setelah deket-deketan dipegang tangannya. Kangen Korea, dikeremes sampai bijinya pokok-pokok. Pacarnya pulang, tangannya abung. Tangannya kok cetek kabeh kena ngopo, gemes-gemes kalau pacarnya. Setelah itu, setelah bosan dipegang tangannya, akhirnya ciuman. Ciumnya tadinya pipi kanan, pipi kiri, keningnya udah. Setelah beberapa bulan kayak gitu terus pengen yang lain. Bahkan ketika malam kangen video call sampai aku pengen denger ngorokmu dong. Sampai tertidur ya. Video call ngobrol madam. Dokter pada mulai kaget. Suara opo kok nyelah sensor ketok ayu orang rambut-rambut. Pada melek kok jeblak wis monggo. Wis ngecas ora setelah itu kayak gitu ya. Akhirnya sampai dari kami ini pengen video call tapi sing seksi-seksi. Sing cowok ngetoke badone iki aku tak adus. Aku udene foto. Apa nih? Sing perempuan mbak aku ya pengen delok sampean kaya apa. Nah, ternyata si perempuan si laki-lakinya sampai di izinnya direkam. Ada nggak untuk rekam layar itu dalam HP?
Ada ya? Perekam layar itu ada. Kayak gitu, terus akhirnya ketika sudah nggak cocok lagi karena ada masalah, aku akhirnya pengen diajak tidur bareng. Orang udah ragam kita sebar lagi. Aku wis di video ini sampai yang ketiga waktu pas tidak pakai apa-apa itu. Akhirnya perempuannya mau tidur bareng, akhirnya sampai tadi yang dikatakan itu sampai hamil. Nah, ketika hamil seperti ini, coba dalam masyarakat kita itu kan kalau hukum yang mengatakan tidak boleh nikah sebelum umur, kalau yang perempuannya berapa? 19 tahun, kalau perempuan 17. Terus karena banyaknya kasus yang terjadi karena anaknya ini jadi stunting. Anak stunting apa? Anak yang kurang gizi lantaran ibunya itu masih terlalu muda dalam anaknya, maka dinaikkan lagi menjadi berapa tahun? Iya. Sing laki. Ya, itu ya. Yang laki-laki minimalnya paling orang itu 25 tahun yang laki-laki. Yang perempuannya minimal ada yang 20, ada yang ketika masih umur 17. Kalau SMA kelas 2, kelas 3 itu berapa tahun? 17-18 tahun itu belum bisa nikah, makanya terus nembak atau minta dispensasi sama KUA. Akhirnya karena habis hamil 4 bulan, 5 bulan, enggak dinikahkan, ini nanti kelihatan mau punya anak ya kalau sombong. Ya, akhirnya dinikahkan. Nikahnya sah enggak? Nikahnya ya sah. Nikahnya sah. Tapi anaknya yang tidak sah. Ini kebohongan. Jadi nanti ceritanya soal anak ini nasibnya gimana nanti. Nah ini ya, yang rugi siapa ini? Dia laki-lakinya bertanggung jawab, enggak? Laki-lakinya tiba-tiba pergi ke Kalimantan, sekalian hamil dhewean. Senani wong sak Dayak, wong sak kabeh itu diseneni kabeh karo keluargane, sama terutama bapak ibunya malu sekali ya. Bapak ibunya malu sekali lantaran apa? Anaknya hamil. Ya si anak sendiri malu enggak? Aduh piye iki kok dadi kaya Pak Gondok aja. Perut tak sing gede. Perut tak gede mengandung. Ini rugi. Yang perempuan itu rugi. Yang laki-laki ketika mau tanggung jawab bingung, belum punya kerjaan, masih dijatah sama orang tuanya sedinone 10.000. Bagaimana mau nanti beli susu, beli pampers, beli buburnya, bisa. Ini tadi dari faktor yang menyebabkan atau faktor dampak buruknya dari pacaran. Itu ya. Ojo pol-polan. Kalau yang sudah pacaran, cegahlah, jangan sampai kalian mau dibohongi sama laki-laki. Cara membohongi laki-laki itu gimana? Nah, itu tadi dibohongi, dirayu-rayu. Rayuannya mau, apalagi yang sudah beberapa kali pacaran. Anak yang sering pacaran kalau laki-laki dikatakan apa? Buaya. Dulu zaman saya namanya playboy. Kalian sekarang buaya. Gus Ikdam itu mengatakan apa? Garangan. Garangan itu apa? Ya, garangan itu bukan lagi perempuan. Terus yang perempuan kalau sekali bukan ganti pacar dikatakan apa? Sasimu. Oh, sana sini mau, sasimu. Sana sini mau. Ini. Itu yang bahaya. Tapi ada yang lebih bahaya lagi. Anak yang pacaran
pacarannya tapi sesama jenis? Ada nggak? Pacaran itu yang lebih dalam itu ketika sesama jenis. Itu lebih mengerikan, lebih rayuannya lebih medeni. Karena tidak ada kontrol masyarakat yang misalnya ya perempuan sama perempuan dolan bareng, tidur bareng, akhirnya seneng bobo sak kamar, dolan orang tua kalian tidur bareng, orang tua yang nggak curiga. Ternyata seneng pada seneng perempuan sama perempuan seneng. Sing laki-laki juga sama, laki-laki sama laki-laki seneng. Pacaran, laki-laki sama laki-laki dikatakan apa? Kalau perempuan sama perempuan, lesbi. Kalau sama perempuan mau, laki-laki sama laki-laki mau, laki sama perempuan mau, apa? Kabeh-kabeh dalam gue. Si apa tadi? Sasimo, sana sini mah. Laki-laki belum, perempuan belum, padahal dia perempuan. Laki-laki oke, perempuan oke, padahal dia laki-laki. Pacaran laki-laki kalau laki-laki. Lebih ngerti perasaan perempuan sama perempuan. Ada nggak? Nah ini yang sekarang. Hati-hati ya. Karena besok masuk SMA itu banyak pergaulan bebas yang kayak gitu. Karena sakit hati dengan pacarnya yang lawan jenis, akhirnya dia mau sama yang sesama jenis. Itu lebih kalau nanti kalian akan saya bagikan soal, nanti kalian ditulis apa dampak-dampaknya nanti ya. Oke, sampai di sini kira-kira dalam pacaran itu jadi banyak positifnya atau banyak negatifnya? Dampak negatif pacaran pertama tadi apa? Boros. Terus pelecehan. Terus pernikahan dini, hamil itu tadi ya. Tadi itu. Positifnya kalau dampaknya 4, kalau positifnya support system tadi. Terus kepatritan, terus apa? Semangat sekolah, support system itu ya. Dampak positifnya 2, dampak negatifnya banyak. Gitu. Dalam agama juga dikatakan jangan kalian dekat-dekat pada perzinahan. Zina itu ojo cepat-cepat harus zina. Ada cepat-cepat, nah akrab kan betul kalau cepat aja boleh tapi akrab. Waduh ya, orang ini ya tidak boleh ya. Jika kita hubungan itu ada, bos. Kalian mempunyai rasa senang dengan lawan jenis itu anugerah normal. Sehingga normal itu ketika orang dirosok tidak punya rasa malas asik kalau sesama. Malas asik itu tidak senang sama teman yang membantu, empati, simpati ya itu ya. Itu. Oke, sampai di sini nanti kita bisa simpulkan seperti itu ya. Apa saja yang tadi dampak positif, dampak negatifnya. Terus kita sudah simpulkan itu. Setelah itu nanti kita akan mengerjakan lembar kerja siswa dari apa yang sudah tadi kita terangkan, gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, kita bukti yang apa? Kita akan mengerjakan lembar kerja siswa. Oke, yuk.